grace He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good things He planned long ago. I can be kind and show care. Shalom. Ya, selamat pagi adik-adik. Kembali kita bertemu lewat ibadah online. Walaupun kita masih ibadah online, tapi tetap ya semangatnya harus luar biasa. dalam Tuhan Yesus, tetap semangat ya. Amin. Kita sama-sama bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih kembali kami boleh beribadah Tuhan pada saat hari ini. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal Tuhan sampai tiba saatnya kami mendengar firman-Mu, supaya kami boleh Tuhan merasakan akan kuasa-Mu, akan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, sehingga firman-Mu juga boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh berbuah Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa juga Tuhan mau mendengarkan firman-Mu, terlebih lagi melakukan akan firman-Mu ya Bapa. Pimpin ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta ucap syukur. Haleluya Yesus, amin. Kita sama-sama nyanyikan pujian yang pertama ya, Ku Menang, Ku Menang. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita bersama. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala serangan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman-Mu pelita bagi kaki. Salam adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di ibadah online ya. Walaupun online, kita tetap semangat. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk belajar dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus hadir di dalam hati kami untuk membukakan mata hati pikiran kami, agar kami bisa mengerti apa yang akan Kau sampaikan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan belajar tentang Paulus ya. Adik-adik pasti tahu ya siapa Paulus itu. Paulus itu sebelumnya bernama Saulus ya. Ada yang tahu siapa Saulus? Ya, Saulus adalah orang yang paling kejam ya. Ia adalah seorang penganiaya ya. Penganiaya anak-anak Tuhan ya. Dari Yerusalem sampai ke Damsyik dia mengejar orang-orang pilihan Tuhan, yaitu murid-murid Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan buka kitab Kisah Para Rasul pasal terakhir ya. Adik-adik tahu pasal berapa? Yaitu pasal 28 ya. Kita akan baca kitab Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya Tante mau kasih judul ya firman Tuhan pagi hari ini, yaitu di dalam pencobaan ada rencana Tuhan yang indah ya, yaitu di kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca sama-sama ya. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati. Rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publisius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publisius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Adik-adik ya, kisah karya Roh Kudus bukan hanya memakai murid-murid Tuhan Yesus yang sudah lama mengikutinya, tetapi terjadi juga pada seorang musuh, yaitu penganiaya jemaat yang ganas, Saulus namanya ya. Kita baca di 1 Timotius 1 ayat 13. Ya, Paulus ini dikatakan seorang penganiaya yang ganas ya. 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman ya. Dikatakan di dalam Timotius ini bahwa Saulus itu adalah seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas ya.
sampai orang-orang percaya dikejar-kejar ya sampai ke Damsyik. Berarti dia adalah seorang yang ganas ya, tidak punya rasa belas kasihan. Tetapi bagi Tuhan, siapapun orangnya, kalau Tuhan mau pakai, biarpun seorang yang ganas, seorang penghujat ya di mata manusia, kalau Tuhan mau pakai ya, tidak ada yang mustahil. Seperti Saulus ini, mungkin orang-orang di Yerusalem mengenal Saulus ya, Saulus yang kejam. Tapi karena Tuhan pakai, Tuhan jamah, maka dia bisa menjadi seorang rasul, seorang murid ya. Walaupun mungkin murid-murid Tuhan juga bertanya-tanya, dulu dia ini adalah seorang penganiaya, tapi kalau emang Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi ya. Tuhan menjadikan Saulus seorang pemberita Injil bagi bangsa-bangsa Yahudi, yaitu di Galatia 1 ayat 13 sampai 16. Kita baca di Galatia pasal 1 ayat 13 sampai 16 ya. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Nah, di sini dikatakan bahwa Saulus itu menganiaya jemaat Allah ya, bahkan hendak membunuhnya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ini dikatakan oleh Saulus ya, Saulus sendiri yang mengatakan. Dia tidak minta pertimbangan manusia. Jika memang Tuhan sudah mau pakai, dia tidak berpikir bahwa dulu dia adalah orang yang sangat kejam ya. Tapi kalau emang Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi ya. Waktu ia ke Damsyik untuk mencari orang Kristen, untuk dianiaya, dibunuh, tapi Tuhan menampakkan dirinya dan mengubahkan Saulus dari orang yang paling berdosa, orang yang paling kejam, menjadi seorang yang bersyukur karena ia telah diberi anugerah, keselamatan, dan kepercayaan pelayanan, serta melimpahkan kekuatan untuk melaksanakannya, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang menyertai pelayanan Saulus. Kita baca di 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku ya. Saulus merasa bersyukur karena Tuhan masih memberikan dia kesempatan mempercayakan pelayanannya kepada Saulus ya, kepada Paulus ini ya. Walaupun kita tahu Paulus adalah orang yang sangat kejam bagi orang Kristen. Juga di ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 ini Paulus mengaku ya bahwa dia adalah orang yang paling berdosa ya, dan dia tahu bahwa Kristus Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Tapi Paulus sendiri mengaku bahwa yang paling berdosa itu adalah aku ya. Terus di kitab Filipi pasal 2 ayat 13. Filipi pasal 2 ayat 13. Di sini juga Paulus mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
Di sini juga Saulus mengakui bahwa karena Allah ya, Allah yang mengerjakan di dalam dia, bukan manusia, menurut kerelaannya. Nah, di sini kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelayanan Paulus semasa hidupnya adalah kita percaya bahwa kuasa Tuhan selalu menyertai bagi yang setia melayani ya. Itu di kitab Filipi pasal 4 ayat 19 ya. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di sini janji Tuhan ya, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai orang-orang yang setia melayani Dia ya. Seperti yang dialami Paulus ketika sampai di Pulau Malta ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai 6, di mana Paulus sampai di Pulau Malta. Ya, di sini ayat 1 sampai 6 itu Paulus sampai di Pulau Malta, sampai orang-orang banyak di sana mengira bahwa ia adalah seorang penjahat ya, seorang pembunuh ya, karena ia dipatuk oleh ular beludak. Tapi sebaliknya, setelah dia tidak mengalami apa-apa setelah dipatuk ular, orang banyak itu menganggap bahwa Paulus ini adalah seorang dewa ya, seorang yang hebat ya. Karena kalau namanya orang dipatuk ular, pasti dia akan mengalami hal yang tidak baik ya. Bisa saja dia pingsan, kehabisan darah ataupun meninggal. Tapi setelah Paulus di sini tidak mengalami apa-apa, orang banyak itu menganggap bahwa ia adalah seorang dewa. Padahal Paulus di sini adalah orang yang dikasihani oleh Tuhan ya. Dan di sini yang kedua, mari jadikan diri kita sebagai berkat bagi orang lain dimanapun kita berada, sehingga hidup kita membawa bau harum pengenalan akan Kristus ya. Di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19. Di Filipi 4 pasal 19 sama ya kayak tadi ya, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya. Seperti Paulus diperkenalkan dengan Publisius, gubernur Pulau Malta ya. Ketika orang tuanya sakit ya, waktu itu orang tuanya sakit, terus Paulus menyembuhkan orang tua Publisius ini. Ia bersaksi memperkenalkan Tuhan melalui kuasa kesembuhan yang dianugerahkan kepada ayah Publisius ya. Di sini Paulus sempat menyembuhkan ayah Publisius, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 8 sampai 10 ya. Yang ketiga, mencapai garis akhir atau finish ya. Di sini setelah tinggal di Pulau Malta beberapa waktu lamanya, sampai akhirnya Paulus tiba di Roma ya, dan tinggal 2 tahun di sana. Selama tinggal di Roma, walaupun Paulus ini statusnya masih tahanan, tapi dia tetap memberitakan Injil dan mengajar, sehingga beberapa orang di sana dimenangkan bagi Kristus ya. Jadi dimanapun Paulus berada dan dalam kondisi apapun, Paulus tetap bersaksi tentang Tuhan Yesus sampai akhir hayatnya. Di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman, ya. Jadi Paulus ini melayani sampai akhir hayatnya, ya. Jadi anak-anak, marilah kita setia
mengikuti Kristus ya, dengan rajin sekolah minggu, rajin mendengarkan ibadah online selama kita masa pandemi, dan melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sampai akhir hayat kita. Kita jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan tetap setia di dalam hidup kita ya. Jangan pernah sekali-kali kita juga lupa akan kasih kemurahan Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Ia orang yang tadinya tidak percaya menjadi seorang yang benar-benar setia. Setia sampai akhir hayatnya ya. Setia untuk melayani Tuhan. Setia untuk bersaksi. Jadi mari kita sama-sama belajar seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Walaupun banyak pencobaan selama dia pelayanan, tapi dia tetap bersaksi, tetap melayani sampai akhir hayatnya. Nah, adik-adik, firman Tuhan cukup sampai di sini ya adik-adik. Mari kita sama-sama berdoa, kita minta pertolongan Tuhan untuk bisa tetap setia. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu mengerti dan tahu akan apa yang Engkau inginkan. Kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kami, dan biarlah kami bisa tetap setia baik di dalam ibadah maupun di dalam pelayanan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.